Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan e-government dengan digital demokrasi, digital constitutionalism, dan hukum perdagangan elektronik. Ada beberapa alasan yang relevan untuk mempertimbangkan peran pemerintah dalam lingkungan online. Pertama, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mempromosikan pengetahuan ekonomi. Infrastruktur ini mencakup undang-undang yang berlaku yang memungkinkan dan mempromosikan adopsi teknologi baru oleh organisasi sektor publik dan swasta saat bergerak menuju era informasi. Kedua, salah satu cara paling ampuh bagi pemerintah untuk mempromosikan e-bisnis adalah agar pemerintah sendiri menjadi contoh dalam penerapan dan penyebaran teknologi baru dan media elektronik. Dengan mempromosikan e-government, pemerintah juga dapat memfasilitasi warga negara yang aktif dan terlibat yang akan mengarah pada pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan representatif. Akan ada tekanan yang semakin besar bagi pemerintah untuk menyediakan lebih banyak layanan online dan agar layanan itu lebih mudah digunakan dan memungkinkan keterlibatan warga yang jauh lebih besar. Negara-negara terkemuka dalam e-government cenderung berbagi sejumlah karakteristik. Mereka memiliki visi kebijakan efektif yang mengarah ke e-government dan sumber daya yang diperlukan dan mengubah keterampilan manajemen untuk mengimplementasikannya. Mereka berfokus pada warga negara atau berfokus pada pelanggan dan portal pemerintah diatur berdasarkan kebutuhan pengguna daripada tradisional hierarki departemen. Negara-negara terkemuka juga telah mencurahkan cukup penelitian dan sumber daya untuk tugas mencapai e-government. Sebagai contoh, di Australia, pada tahun 1997, pemerintah federal mendirikan Kantor Nasional untuk Ekonomi Informasi, mengembangkan, mengkoordinasikan, dan tinjauan luas kebijakan yang berkaitan erat dengan 1. Menetapkan lingkungan infrastruktur peraturan, hukum, dan fisik untuk kegiatan online. 2. Memfasilitasi perdagangan elektronik. 3. Memastikan posisi persemakmuran yang konsisten di forum internasional. Keempat, mengawasi kebijakan untuk menerapkan teknologi baru ke administrasi pemerintah dan penyediaan informasi dan layanan. Selanjutnya, pada tahun 2004, Australia mendirikan Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan efektif oleh departemen dan lembaga pemerintah Australia. Selanjutnya, Australia menyusun kerangka kebijakan e-commerce, di mana mengidentifikasi 10 prioritas, termasuk kebutuhan untuk mengembangkan kerangka hukum dan peraturan untuk memfasilitasi perdagangan elektronik. Berusaha untuk mendorong lebih banyak konsumen dan bisnis untuk melakukan lebih banyak bisnis online mereka. Kerangka strategis juga mengakui perlunya Australia untuk mempengaruhi peraturan internasional yang muncul dan konvensi untuk perdagangan elektronik. Salah satu tujuan strategis adalah untuk membangun kerangka hukum dan peraturan sebagai berikut. 1. Mengamankan kepercayaan diri semua warga Australia. Kedua, menyediakan setidaknya tingkat perlindungan yang sama untuk konsumen yang terlibat dalam perdagangan elektronik seperti yang disediakan untuk bentuk perdagangan lainnya. Ketiga, mendukung regulasi berbasis pasar. Keempat, sesuai dengan posisi internasional yang disepakati. Ditemukan fakta di Australia bahwa hambatan yang signifikan tetap pada adopsi pemerintahan terhadap e-commerce, terutama dalam kaitannya dengan reformasi legislatif. Hambatan ini meliputi sebagai berikut. 1. Kekhawatiran tentang status dokumen elektronik. 2. Pengembangan standar dan prosedur untuk mengimplementasikan Undang-Undang Transaksi Elektronik 1999 di Australia. 3. Pengembangan metode pengarsipan dan melindungi catatan-catatan Commonwealth. Keempat, prosedur pelaksanaan untuk menangani penipuan. Kelima, memastikan privasi dan keamanan. Dan yang keenam, memastikan pemerintah tidak bertanggung jawab atas perilaku menyesatkan dan menipu melalui halaman webnya. Berikut ini adalah survei kesiapan yang dilakukan oleh PBB dalam mengidentifikasi langkah-langkah utama berikut dalam perjalanannya untuk mencapai e-government. Pertama, infrastruktur. Menciptakan infrastruktur informasi baik di sektor publik maupun lintas masyarakat pada umumnya, yang didasarkan pada konektivitas internet yang handal dan terjangkau untuk warga negara, bisnis, dan semua pemangku kepentingan dalam yurisdiksi tertentu. Kedua, integrasi. Memanfaatkan infrastruktur baru ini dalam sektor publik untuk berbagi informasi yang lebih baik, baik internal maupun eksternal, dan menggabungkan, mengintegrasikan, dan memberikan layanan melalui model tata kelola yang lebih efisien dan berpusat pada warga negara yang mencakup berbagai saluran pengiriman. Ketiga, transformasi. Mengejar inovasi layanan dan e-government melintasi prisma masyarakat yang lebih luas
dan pembangunan demokratis melalui pola tata kelola yang lebih berjejaring di dalam pemerintah, lintas berbagai tingkat pemerintahan, dan di antara semua sektor dalam yurisdiksi yang terpisah. Belajar dari Australia, maka dalam mewujudkan era ekonomi digital di masa yang akan datang, diperlukan prioritas dalam hal sebagai berikut. 1. Revolusi pendidikan digital. 2. Enterprise Connect dengan menyediakan layanan konsultasi bisnis untuk usaha kecil dan menengah untuk membantu meningkatkan produktivitas. 3. Small Business Online. Dalam hal ini, mempromosikan manfaat ekonomi digital ke UKM. Yang keempat, teknologi cerdas. Untuk menunjukkan kemampuan teknologi untuk membuat infrastruktur energi kita yang ada menjadi lebih cerdas. E-government melibatkan lebih dari sekedar mengambil sistem yang sekarang berdasarkan aturan. Dibuat secara historis, berbasis kertas, dan secara geografis terbatas dan mereplikasi secara online. Berpotensi untuk secara fundamental menantang dan mengubah sifat demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, setiap diskusi tentang peran e-government harus diatur dalam konteks yang lebih luas dari peran yang berubah dari masyarakat informasi ke yang baru muncul. Perubahan bentuk organisasi dan kerjasama, globalisasi dan internasionalisasi, serta literatur umum tentang e-demokrasi. Mencapai e-government adalah perjalanan yang berkelanjutan karena pekerjaan tidak pernah dilakukan dan lingkungan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk membangun ke dalam sistem e-government dan arsitektur informasi mengenai kapasitas untuk perubahan dan penyesuaian. Sekian dan terima kasih.